Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Ada kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan bagi kita semua di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas melakukan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini, mari sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini hendak membedakan antara latihan badani dengan latihan ibadah. Latihan badani terbatas gunanya, sementara ibadah itu berguna dalam segala hal. Paulus mengajak kita bukan melatih badani saja, tetapi lebih mengutamakan latihan ibadah. Apa yang membedakan kedua latihan ini? Oleh sebab itu, yang pertama, latihan badani memang berguna untuk memelihara tubuh kita. Salah satu contohnya adalah berolahraga. Orang rajin berolahraga karena ingin memelihara kesehatan, ingin terhindar dari penyakit, dan bisa hidup lebih lama. Selain itu, contoh latihan badani lainnya adalah giat bekerja demi untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga kita dapat hidup dengan nyaman. Namun kita tahu bahwa umur manusia itu terbatas. Tidak mungkin kita bisa hidup selamanya di dunia ini, bukan? Jadi semua usaha yang kita lakukan untuk memelihara tubuh dan menikmati kehidupan ini terbatas gunanya. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, sementara ibadah itu bukan hanya berguna bagi kehidupan sekarang ini, melainkan juga untuk kehidupan yang akan datang. Ibadah mencakup bagaimana sikap tubuh kita ketika sedang mengikuti kebaktian, apa yang kita pikirkan, dan cara kita menerapkan firman Tuhan, yang semuanya itu kita lakukan karena rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan. Dan agar kita dapat beribadah dengan benar, kita perlu latihan rohani. Yang kedua, latihan rohani merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya berdoa, membaca Alkitab, dan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Rohani yang terlatih akan membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan dan berani menghadapi masa-masa yang sukar, karena kita tahu bahwa Tuhan ada di sisi kita, dan kita juga tahu bahwa rancangan Tuhan atas kita selalu baik. Jadi kita dapat mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah hal yang berkenan kepadanya. Dengan demikian kita telah berjalan di jalan yang benar, dan kelak akan dapat masuk surga. Yang perlu kita lakukan hanyalah setia sampai akhir. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, sama seperti olahragawan yang akan semakin hebat menguasai bidangnya dengan banyak latihan. Dengan banyaknya latihan rohani, kita pun akan lebih dapat menguasai diri, dan kerohanian kita pun akan menjadi semakin kuat. Karakter-karakter kita akan semakin disempurnakan. Sesungguhnya latihan rohani bukan hanya berguna untuk membangun diri sendiri, melainkan juga membangun orang lain. Misalnya kita dapat menjadi sabar ketika menghadapi orang yang bertele-tele. Ada orang yang bertanya tidak cukup sekali, menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Orang yang tidak terlatih akan menjadi tidak sabar dan mudah marah. Sebaliknya,
Orang yang melatih rohaninya akan memiliki penguasaan diri yang baik sehingga ia lebih sabar. Contoh yang lain yaitu ketika ada orang yang melukai kita baik dengan perkataan maupun perbuatan, kita akan berusaha untuk tidak marah, apalagi menyimpan kebencian atau dendam terhadap orang tersebut. Sebab firman Tuhan telah mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Bukan hanya mengampuni, kita bahkan harus belajar untuk mengasihinya. Hal-hal seperti ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak senantiasa melakukan latihan rohani. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, dan sama halnya dengan latihan badani, latihan rohani pun memerlukan ketekunan dan penyangkalan diri. Walaupun ini tidak mudah, namun jika kita bisa melakukannya dengan setia, kita akan menuai hasilnya kelak. Percayalah bahwa semua jerih payah dan pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang diberkati Tuhan, pertanyaan kita adalah apakah manfaat latihan ibadah? Ada beberapa manfaat melatih diri kita untuk beribadah, yaitu yang pertama, ibadah itu membuat hidup kita berguna dalam segala hal. Seorang yang melatih diri beribadah akan memiliki jiwa yang sehat. Sukacita akan terpancar dari hatinya. Sikapnya menjadi optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Doa dan nasihat yang didapat dalam ibadah akan menguatkan iman, bahkan mengalami janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Intinya tidak ada ruginya bila kita melatih diri beribadah. Justru berkat-berkat yang luar biasa akan menjadi bagian kita. Yang kedua, manfaat ibadah adalah mengandung janji untuk hidup sekarang dan nanti. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Yesus Kristus, dalam ibadah kita bersekutu dengan Tuhan, menerima janjinya baik untuk hidup sekarang maupun sesudah kematian. Dalam kehidupan sekarang kita mengalami janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tidak mudah takut dan khawatir menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita. Dalam kehidupan yang akan datang kita menerima janji keselamatan, yaitu surga yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jika latihan badani membawa keuntungan bagi fisik kita, maka latihan rohani juga akan membawa keuntungan bagi kerohanian kita. Karena itu, jangan bermalas-malasan, giatlah dalam beribadah dan alamilah janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah sampai pada kita pagi hari ini. Tentu Bapak Ibu tahu apa yang menjadi prioritas hidup ini. Apakah kita lebih banyak melatih jasmani kita dengan berolahraga, dengan bekerja, atau kita justru melatih kerohanian kita dengan beribadah kepada Tuhan? Bapak Ibu, seberapa banyak engkau menginvestasikan waktumu kepada hal-hal tersebut, maka hal tersebutlah yang menjadi keuntungan kita. Kalau engkau menginvestasikan waktumu banyak untuk jasmani saja, maka hanya berkat-berkat jasmani yang kau miliki. Tetapi kalau engkau menginvestasikan waktumu untuk perkara-perkara rohani, bukan hanya rohanimu yang diberkatin Tuhan, tetapi jasmani pun akan menjadi milikmu. Oleh sebab itu jangan salah pilih, jangan berat sebelah. Bersyukur kalau kita bisa menyeimbangkan antara yang jasmani dan yang rohani. Tetapi seringkali kita berlaku berat sebelah. Kita cenderung menitik beratkan segala sesuatu yang duniawi ini. Dunia bisa kita miliki, tapi apa gunanya kalau kekekalan tidak kita miliki? Oleh sebab itu, mari di pagi hari ini ketika kita bekerja, libatkan Tuhan, jangan lupa berdoa, minta pertolongan Tuhan, sehingga ketika kita bekerja bukan hanya untuk perkara yang jasmani, tetapi perkara-perkara rohani, janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan juga menjadi milik kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini.
Amin.